Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, perkenalkan saya Aji Zirkal Mutakin. Kami di sini akan mempresentasikan mata kuliah Bahasa Indonesia dengan tema karya ilmiah. Selanjutnya kita ke materi. Uraian materi. Karya tulis ilmiah merupakan karya-karya tulis yang dihasilkan dari hasil riset atau pengamatan. 1. Kutipan. Kutipan merupakan salinan pendapat dari seorang ahli dalam bentuk kalimat ataupun paragraf. Kutipan berfungsi untuk menguatkan atau menegaskan pendapat penulis sebagai bukti keilmihan tulisan sekaligus kejujuran penulis dalam menggunakan sumber penulis. A. Kutipan langsung. Kutipan langsung yaitu kutipan yang sama seperti dengan sumber yang dikutipnya. Pengutipan secara langsung ini dapat dilakukan dengan dua teknik, yaitu 1. Pengutipan langsung yang kurang dari 5 baris. Pengutipan yang kurang dari 5 baris ditulis menyatu dengan paragraf. Penulisan ukuran huruf, jenis huruf, dan jarak penulisan mengikuti paragraf yang diikutinya. Selanjutnya ada contoh, kalian bisa pahami contohnya di bawah. Baik, selanjutnya yang kedua, pengutipan langsung yang lebih dari 5 baris. Pengutipan secara langsung yang lebih dari 5 baris ditulis dengan paragraf sendiri. Jarak penulisan dibuat 1 spasi. Batas tepi kanan dan kiri kutipan dibuat masuk ke dalam sebanyak 5 spasi. Ukuran huruf dan jenis huruf mengikuti pedoman penulisannya. Akhir kutipan ditandai dengan data pustaka ataupun catatan kaki. B. Kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung yaitu menyadur dari sumber asli dengan menuliskannya sendiri menggunakan pemahaman sendiri. Kutipan tidak langsung juga disertai catatan kaki atau data pustaka. Pencantuman data pustaka bisa diletakkan di awal ataupun di akhir kutipan. Cara membuat kutipan tidak langsung bisa melalui dua cara. Cara pertama, pengutipan dengan cara meringkas dari sumber asli. Kedua, pengutipan dengan cara membuat ikhtisar. Pengutipan dengan cara meringkas yaitu memangkas sumber asli dengan tujuan untuk mengembangkan ekspresi penulisan. Pengutipan dengan cara membuat ikhtisar yaitu menyajikan informasi dari sumber kutipan dengan meringkas menggunakan pemahaman sendiri. Naskah yang dikutip dari sumber disajikan dalam bentuk ringkas dan tidak menyajikannya dalam naskah yang utuh. Contoh kutipan tidak langsung seperti yang di bawah ini. Selanjutnya data pustaka. Data pustaka yaitu informasi sumber kutipan yang diletakkan bersama kutipan. Penulisan data pustaka bertujuan untuk menandai naskah kutipan. Selain itu juga berfungsi untuk memudahkan pembaca mengetahui sumber asli kutipan. Penulisan data pustaka dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu A. Narasumber, tahun, halaman kutipan. B. Kutipan, narasumber, tahun, halaman. C. Narasumber, kutipan, tahun, halaman. 3. Catatan kaki. Catatan kaki yaitu keterangan tambahan pada kutipan atau informasi penting dalam karya tulis yang ditempatkan pada bagian bawah halaman karya tulis yang bersangkutan. Cara membuat catatan kaki pada MS Word dapat dilakukan dengan cara klik references, kemudian insert footnote. Penulisan catatan kaki yang berupa rujukan dapat dilakukan dengan cara berikut. A. Nama narasumber ditulis secara urut. B. Nama narasumber boleh ditulis lengkap dengan gelar akademiknya. C. Judul sumber kutipan dicetak miring tanpa diikuti koma. D. Nama penerbit dan angka tahun diapit tanda kurung dan diikuti koma. E. Nomor halaman dapat disingkat halaman atau H saja, angka nomor halaman di akhir. 4. Daftar pustaka. Daftar pustaka yaitu daftar sumber rujukan dalam penulisan. Daftar pustaka diletakkan pada akhir karangan. Daftar pustaka biasa disebut dengan bibliografi. Berikut aturan penulisan daftar pustaka. Syarat penulisan daftar pustaka yang bersumber dari buku dapat dilakukan dengan 1. Penulisan daftar pustaka diurutkan berdasarkan abjad depan, nama belakang, pengarang tanpa menggunakan nomor urut. 2. Jika satu nama pengarang terdiri dari nama depan dan nama belakang, maka nama belakang diletakkan mendahului nama depan dengan diikuti koma. Penulisan nama pengarang tanpa diikuti gelar akademik. Dan 4. Judul buku dicetak miring. Contoh penulisan daftar pustaka yang bersumber dari buku seperti yang di bawah ini. B. Sumber karya ilmiah. Penulisan daftar pustaka yang bersumber dari karya ilmiah dapat mengikuti pola berikut. 1. Jika satu nama pengarang terdiri dari nama depan dan nama belakang, maka nama belakang diletakkan mendahului nama depan dengan diikuti koma. 2. Tahun penerbit. Karya ilmiah ditulis menggunakan angka dan diapit tanda kurung. 3. Judul karya ilmiah. Ditulis menggunakan huruf kapital dan tidak dicetak miring. 4. Nama karya ilmiah dicetak miring diikuti koma. 5. Volume dan nomor terbit dicetak miring, volume diapit tanda kurung, dan 6. Nomor halaman jurnal diikuti titik. Contoh penulisan daftar pustaka yang bersumber dari karya ilmiah seperti yang di bawah ini. Perkenalkan, nama saya Putra Dwi Augustia. C. Sumber media massa. Penulisan daftar pustaka yang bersumber dari media massa dapat mengikuti pola berikut.
1. Jika satu nama pengarang terdiri dari nama depan dan nama belakang, maka nama belakang diletakkan mendahului nama depan dengan diikuti koma. 2. Judul artikel yang ditulis menggunakan huruf kapital hanya awal kata saja. Penulisan judul tidak dicetak miring diikuti tanda koma. 3. Nama media massa dicetak miring diikuti tanggal terbit. D. Sumber internet. Penulisan sumber dari internet dapat dilakukan dengan menyalin tautan laman dan waktu pengaksesan laman tersebut. 5. Langkah-langkah membuat karya tulis ilmiah. Karya ilmiah yang baik harus ditulis secara objektif. Hal ini agar ilmiah yang dilakukan memiliki manfaat bagi masyarakat. Karya ilmiah yang baik harus memiliki kebaruan dan bermanfaat bagi masyarakat. Memiliki kebaruan artinya karya ilmiah tersebut belum pernah ditulis oleh orang lain sebelumnya. Karya ilmiah harus memiliki manfaat bagi masyarakat karena tujuan karena karya ilmiah dibuat untuk menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. Membuat karya tulis ilmiah tidak dilakukan asal membuat. Ada 3 tahap yang dapat dilalui untuk menghasilkan karya tulis ilmiah. A. Tahap penulisan. Pertama, penulis harus menentukan tema, topik, dan judul karya ilmiah. Tema merupakan hal yang masih sifatnya sangat umum. Tema memiliki jangkauan yang sangat luas. Langkah berikutnya yaitu menyederhanakan tema menjadi yang lebih sempit lagi. Contohnya perekonomian kecil dan menengah. Perekonomian kecil dan menengah tersebut merupakan pokok kebahasan atau topik yang akan diidentifikasi masalahnya. Pengidentifikasian masalah dilakukan dengan menjabarkan masalah. Hasil dari identifikasi masalah kemudian dipilih salah satu untuk dikembangkan menjadi masalah nama penelitian. Cara membuat judul karya ilmiah dapat dilakukan dengan menentukan unsur apa dan di mana. Kedua, penulis melakukan perumusan masalah terkait judul yang dipermasalahkan. Jadi, perumusan masalah yaitu merinci permasalahan yang timbul akibat pengembangan judul penelitian. Ketiga, penulis menentukan data penelitian dari sumber referensi penulisan. Keempat, untuk menghasilkan karya tulis yang baik, penulis perlu membuat kerangka karangan. Selain itu, kerangka karangan juga berfungsi untuk menghindari kegandaan topik dan membantu penulis agar tidak kehilangan ide penulisan. Kelima, apabila penelitian yang akan dilakukan merupakan survei lapangan, maka penulis membutuhkan kuesioner. B. Tahap penulisan. Tahap ini merupakan proses penulisan karya ilmiah. Karya ilmiah ditulis menggunakan kalimat efektif. Penulisan karya ilmiah memperhatikan pedoman penulisan karya ilmiah. C. Tahap pasca penulisan. Tahap ini merupakan tahap akhir yang dilakukan penulis setelah melakukan proses penulisan. Karya tulis ilmiah yang sudah selesai ditulis hendaknya disiplin. Selain itu, penulis juga bisa menambahkan tulisan yang dirasa kurang atau menghapus tulisan yang dirasa tidak perlu. D. Konvensi naskah. 6. Konvensi naskah. 6. Konvensi naskah. Konvensi naskah yaitu aturan penyusunan naskah. Aturan itu dibuat oleh penerbit untuk ditaati oleh penulisan naskah. Konvensi naskah biasanya mengatur ukuran kertas, jenis kertas, batas tepi penulisan naskah, jenis tulisan, ukuran huruf, dan sistematika penulisan. A. Ukuran kertas. Ukuran kertas yang digunakan tergantung kebijakan penyelenggara. Ukuran kertas umumnya menggunakan kertas jenis HPS berukuran A4, F4, atau Quarto. B. Batas tepi. Batas tepi biasanya disebut dengan margin. Biasanya batas tepi penulisan bila menggunakan kertas ukuran A4 dan F4, yaitu tepi atas 4 cm, tepi kanan 3 cm, tepi kiri 4 cm, dan tepi bawah 3 cm. Sedangkan untuk kertas Quarto umumnya batas setiap tepi yaitu 3 cm. C. Jenis tulisan. Jenis tulisan tipe huruf yang digunakan tergantung dari kebijakan dari penyelenggara. Tipe huruf yang umum digunakan yaitu Times New Roman, Arial, dan Calibri. Ketentuan ukuran hurufnya pun berbeda satu sama lain. Untuk tipe Times New Roman misalnya berukuran 12 pt sampai 14 pt. Sedangkan untuk tipe huruf Arial dan Calibri biasanya 10 pt sampai 12 pt. D. Penomoran. Penomoran dalam karya ilmiah terbagi menjadi 2 jenis. Pertama, penomoran menggunakan angka Romawi. Kedua, penomoran menggunakan angka Arab. C. Sistematika penulisan. Sistematika penulisan merupakan pengurutan penulisan karya ilmiah. Sistematika secara umum dibagi 4, yakni bagian pra-pendahuluan, bagian inti, bagian penutup, dan bagian pendukung. 7. Makalah. Makalah merupakan karya tulis ilmiah sederhana yang membahas masalah berdasarkan logika, pustaka dan fakta untuk disajikan dalam diskusi dan forum ilmiah lainnya. Makalah biasa yaitu makalah yang dibuat untuk menunjukkan pemahamannya terhadap permasalahan yang dibahas. Makalah posisinya itu makalah yang menutup posisi untuk memahami salah satu aliran atau teori tertentu. Penyusunan makalah dimulai dari sampul, halaman pra-pendahuluan, dan halaman isi. Pembuatan sampul hendaknya disamakan dengan konvensi penulisan naskah milik lembaga atau universitas. Hal itu untuk menciptakan keseragaman produk karya tulis ilmiah di lembaga tersebut. Selain itu, juga untuk melatih mahasiswa agar terbiasa membuat karya tulis ilmiah yang sesuai dengan konvensi naskah milik lembaga. Sekian dari kami, terima kasih.